Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Shalom. Pada hari Minggu ini kita akan beribadah online yang ke-14. Meskipun demikian, kiranya ibadah online kita tidak mengurangi rasa sukacita kita yang penuh hikmat untuk bersekutu dengan Tuhan seperti hari-hari Minggu biasa. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, terlebih dahulu kita akan mendengarkan informasi dari Panitia Renovasi Gedung Gereja PAUK Lenteng Agung. Untuk itu, kepada Panitia Renovasi Gedung Gereja, kami persilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mewakili rekan-rekan Panitia Renovasi Gedung Gereja menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah panitia menghitung ulang biaya renovasi gedung gereja, maka ada perubahan anggaran. Karena itu kenaikan harga material dan biaya lainnya. Untuk itu, kami panitia sudah berkoordinasi dengan majelis jemaat. Rincian yang akan kami sampaikan melalui proposal dan list jemaat. Pemberitahuan berikutnya akan kami sampaikan ke masing-masing sektor. Dan pekerjaan renovasi akan dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari pendeta, majelis, dan jemaat PAUK Lenteng Agung. Demikianlah penyampaian dari Panitia Renovasi Gereja PAUK Lenteng Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat Minggu pagi ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Tresi Lawalata dari Gereja PAUK Cipinang, Melayu. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH Emin. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berulang tahun hari ini dan 1 pekan ke depan. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai dalam kehidupan sehari-hari. Informasi lainnya, untuk mendukung operasional pelayanan Gereja PAUK Lenteng Agung selama pandemi virus corona, maka penyampaian persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, penyampaian secara langsung ke gereja setiap hari Kamis pukul 10.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akan disiapkan sebuah kotak. Jemaat dapat memberikan persembahannya pada kotak tersebut saat atau waktu yang telah ditentukan di atas. Yang kedua, ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening BRI yang tercantum dalam Warta Jemaat PAUK Lenteng Agung. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengalami kesulitan dalam mentransfer uang persembahan, bisa dapat menghubungi majelis koordinator sektor masing-masing. Selanjutnya, majelis bidang dan pengurus komisi-komisi untuk menyiapkan laporan pertanggungjawabannya, mohon menjadi perhatian. Selanjutnya ada ralat. Yang pertama, informasi persembahan pada 31 Mei 2020 di awal total 30.635.000. Ada ralat atau perbaikan karena ada 2 kali pencatatan untuk 1 nama.
Karena hal tersebut, total persembahan Jemaat POUK Lenteng Agung dari April sampai ke Mei 2020 menjadi 30.135.000. Majelis memohon maaf atas kekeliruan tersebut. Apabila ada kekeliruan dalam pencatatan persembahan, jemaat dapat menghubungi majelis, bendahara, atau koordinator sektor setempat. Demikianlah warta jemaat Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan doa pribadi atau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat Gereja POUK Lenteng Agung, jemaat simpatisan, jemaat gereja lain, dan atau warganet Kristiani yang beribadah bersama di kesempatan ibadah Minggu pagi ini. Mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu hari ini terambil di dalam Galatia 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham,
yang beriman itu. Demikian firman Allah sebagai nats pembimbing. Saudara masih tetap berdiri, kita sambut nats pembimbing dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, dan seterusnya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, di kesempatan ibadah minggu hari ini, yang juga adalah hari minggu pertama di bulan Juni ini, kita diberi kesempatan, diberi ruang, diberi peluang oleh Allah untuk menghampiri altar kekudusannya, untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dan mohon pengampunan dari Allah terlebih dahulu secara pribadi. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan penyesalan, hati yang remuk karena dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami dalam sepekan kemarin. Dan karena hari ini, hari Minggu ini adalah minggu pertama di bulan baru, bulan Juni ini, maka kami juga datang dengan segala kenyataan keberdosaan kami di sepanjang sebulan kemarin. Kami dengan segala kerendahan hati, dengan penuh ketulusan hati, memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni, menguduskan kami sekalian atas segala kenyataan keberdosaan kami, kegagalan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu, dan melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang pekan kemarin, di sepanjang bulan kemarin, dalam pikiran,
perkataan maupun yang nampak terwujud dalam perbuatan, tingkah laku dan sikap kami. Ampunilah kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga sebagai sebuah persekutuan beriman yang beribadah kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah melalui atau dengan doa kita mengaku dosa kita, maka baiklah saat ini kita juga menyatakan penyesalan kita di hadapan Allah dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 30A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah melalui doa dan pujian kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita nyatakan syukur sukacita kita atas pengampunan dosa yang telah kita terima dari Allah dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 285 bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan kulah gembalaku, olehnya ku tentram, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian pada saat ini terambil di dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya mengajak saudara-saudara untuk kita membacanya secara bergantian. Saya ayat 1 dan ayat-ayat bernomor ganjil, saudara-saudara ayat 2 dan ayat-ayat bernomor genap. Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh
karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sama-sama, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggup, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita nyatakan kesanggupan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, dan seterusnya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk kita mendoakan kekasih-kekasih kita secara khusus untuk para ibu yang sedang mengandung, juga anak-anak atau cucu-cucu jemaat yang masih kecil, yang masih balita dan batita. Dan karena itu bagi saudara-saudara, bagi para ibu yang sedang mengandung dan adik-adik anak-anak yang masih batita balita, dimohon untuk berdiri di tengah persekutuan dalam keluarga, rumah tangga masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di awal bulan Juni di tahun rahmat Tuhan tahun 2020 ini, ketika kami beribadah bersama sebagai sebuah komunitas beriman, sebagai tubuh Kristus dalam kehidupan bergereja di gereja kami, Gereja Pokok Lenteng Agung, meski kami harus masih melakukannya secara online, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kami masing-masing, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kami beribadah seperti ini di hari Minggu ini, kami juga beribadah bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan, di tengah keluarga mereka masing-masing. Para ibu yang sedang mengandung buah hati di dalam rahim mereka, biarlah Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam masa kehamilan mereka, sampai pada saatnya dalam anugerah Tuhan, penentuan Tuhan atas waktu dan tempat yang terbaik, mereka boleh dapat melahirkan dengan baik, dengan sehat dan selamat, dan mereka bersama dengan kekasih-kekasih mereka,
keluarga mereka bersyukur bersuka cita, dan kami juga turut bergembira atasnya, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati, jaga mereka dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka, dalam keseharian mereka. Demikian juga dengan anak-anak jemaat-Mu, cucu-cucu yang masih kecil, yang masih batita, yang masih balita, yang juga saat ini berdiri di tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam seluruh jalan hidup dan masa depan mereka ya Tuhan. Terutama pertumbuhan iman mereka, selain pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis mereka, biarlah Tuhan tetap dan terus menolong, menyertai, sehingga ketika tiba waktunya, seiring pertumbuhan fisik mereka, iman mereka juga bertumbuh, agar mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Allah, karena pengenalan akan Allah yang baik dan benar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkatilah kekasih-kekasih kami ini yang berdiri di tengah-tengah persekutuan kami. Kecuali mereka ini, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, setiap keluarga rumah tangga Kristen yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka setelah sekian lama waktu berkeluarga berumah tangga Kristen, dan atau setiap keluarga rumah tangga Kristen yang merindukan kehadiran anak lagi dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga berkenan mendengar, menjawab doa kekasih-kekasih kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu yang berdoa untuk kerabat, keluarga, sahabat mereka yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Setelah sekian lama tahun berumah tangga, biarlah Tuhan juga berkenan mendengarkan doa umat-Mu, doa jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami, inilah doa kami untuk kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah-tengah persekutuan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, para ibu dan adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada ibadah minggu hari ini, firman Allah akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Tracy Lawalata sebagaimana telah diwartakan tadi. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Allah. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh beribadah minggu, dan saya diperkenankan Tuhan untuk melayani Jemaat POUK Pelenteng Agung. Kiranya ibadah pada pagi ini memberikan kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati akan seluruh rangkaian ibadah ini, dan di dalamnya ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu kiranya menguasai kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan ini menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi ini dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat
16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah bagian firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan firman-Nya dan mau melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Bagian firman Tuhan yang baru kita baca berkisah tentang pertemuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dan di momen ini, saudara, Yesus menyampaikan sebuah amanat yang penting kepada murid-muridnya. Mengapa dikatakan penting? Sebab amanat atau pesan Yesus ini adalah amanat atau pesan terakhir yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke sorga. Pertanyaannya, saudara, apakah amanat yang Yesus sampaikan itu? Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita lihat pada ayat yang ke-19 dan ke-20 dari pembacaan kita. Di situ dikatakan begini, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Lalu ayat yang ke-20 selanjutnya dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Itu, saudara, amanat yang Yesus sampaikan. Nah, saudara, mungkin di antara saudara ada yang sudah sering mendengar amanat ini. Ada juga yang mungkin sudah menghafalnya di luar kepala, titik komanya. Tetapi saudara, apakah kita sudah melakukannya? Mungkin ada yang menjawab, sudah. Ada juga yang menjawab, udah apa belum ya? Atau ada juga yang nggak tahu sama sekali. Apakah itu sudah diwujudkan atau belum? Nah, saudara, saya mau katakan, sebuah amanat, sebagus apapun amanat itu, tetapi kalau tidak dilakukan, maka tidak bermakna apa-apa amanat tersebut. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai umat percaya yang ada di zaman ini, marilah kita mendalami kembali bagian firman Tuhan ini supaya kita boleh menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab juga untuk mengaplikasikan amanat ini di dalam kehidupan kita ke depan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, saudara, bahwa di dalam amanat Yesus ini terkandung sebuah perintah yang harus dilakukan oleh semua pengikut Kristus. Padahal saudara, kalau kita perhatikan amanat Yesus ini dari awal, ya, kita baca pelan-pelan, amanat ini tidak mudah, saudara, untuk dilakukan. Kita akan mengalami banyak tantangan, banyak halangan. Tetapi, saudara, luar biasa, Yesus tahu akan hal ini. Karena itu, saudara, Yesus memperlengkapi murid-muridnya supaya ketika mereka menghadapi tantangan, ketika akan melakukan amanat ini, maka mereka tetap mampu untuk menghadapinya dan melakukannya. Yesus memberikan janji penyertaannya, yaitu di awal ketika ia menyampaikan amanat ini, dan juga di akhir dari penyampaian amanat ini. Kita lihat, saudara, awal janji Tuhan itu, bisa saya katakan janji yang pertama sebelum dia memberikan amanat, pada ayat 18b dari pembacaan kita, yaitu dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini janji yang pertama. Nah, penulis Injil Matius, saudara, memberikan penekanan khusus pada pemberian kuasa dari Bapa kepada anaknya. Yesus memperoleh kuasa dari Bapanya, dan Yesus juga memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Bahkan semua orang yang menjadi muridnya kemudian. Hal itu dimaksudkan, saudara, agar murid-murid dan orang percaya dapat melakukan hal yang sama seperti yang sudah Yesus lakukan. Saudara, kuasa yang diberikan kepada Yesus ini adalah kuasa bukan hanya di bumi, tapi juga di sorga. Di sorga dan di bumi. Dan ini adalah kuasa terbesar yang Yesus miliki sebelum Yesus mengalami penderitaan, lalu kemudian disalib. Nah, saudara, meskipun Yesus mendapatkan atau memiliki kuasa ini, saudara, tetapi Yesus tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna atau menyalahgunakan kuasa tersebut. Yesus menggunakan kuasa ini adalah untuk mengajar, untuk bersaksi selama dia berada di dunia. Dan pemberian kuasa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dengan maksud, saudara, adalah untuk memperlengkapi murid-muridnya di dalam mewujudkan amanat Yesus ini. Lalu, saudara, janji yang kedua, ya, yang saya katakan tadi, yaitu ketika di akhir dari amanat ini, di mana, saudara, pada ayat 20b dari pembacaan kita yang dikatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, saudara, para murid Yesus, semua orang percaya, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, atau bahkan takut dalam melakukan amanat ini. Karena Tuhan menyertai, memberikan kemampuan, supaya setiap orang percaya mampu untuk mewujudkan amanat ini dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, saudara, yang perlu kita pahami sehubungan dengan amanat Yesus ini adalah
bahwa amanat Yesus ini bukan hanya sekedar pemberitaan Injil semata. Artinya saudara, pemberitaan Injil tidak terfokus kepada mencari jiwa saja. Nah, terkadang kita berpikir keberhasilan suatu pemberitaan Injil jika jemaat kita semakin bertambah dari sisi jumlahnya. Dengan cara misalkan kita membuat satu perencanaan bahwa 1 minggu kita harus memberitakan Injil dan membawa kurang lebih 10 orang untuk mengikut Kristus. Tetapi hanya sebatas itu. Yang penting sudah Kristen. Mau selanjutnya nanti orangnya tidak melakukan isi dari Injil, enggak masalah. Yang penting dia sudah menjadi seorang Kristen. Nah, ini pemikiran yang keliru, saudara, tentang mewujudkan amanat Yesus. Memang, jika saudara dan saya memenangkan 10 orang dalam 1 minggu yang mau menerima Injil, itu luar biasa. Itu sangat membuat kita gembira. Tetapi tidak sampai di situ saja, saudara. Harus dibarengi dengan pengetahuan mereka akan Injil. Dan ada pertumbuhan iman dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, pemberitaan Injil berkembang bukan saja kita lihat dari sisi jumlahnya atau kuantitasnya, tetapi juga harus dari kualitasnya, ya, dari pertumbuhan imannya. Keduanya harus sejalan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya, kalau kita perhatikan amanat Yesus ini, maka ada 4 kata kerja yang kita temukan di dalam amanat tersebut. Apakah itu, saudara? Kata kerja yang pertama adalah kata pergilah. Karena itu pergilah. Saudara, kata pergilah bisa diartikan dengan melakukan sesuatu. Tidak diam saja. Jadi Injil harus diberitakan. Tidak diam saja. Pergi ke tempat di mana saja kamu pergi. Atau di mana saja kita berada. Kita di jalan, kita di kantor, kita di mana saja. Injil itu harus kita sampaikan. Injil itu harus kita beritakan. Nah, selanjutnya saudara, kita lihat kata kerja jadikanlah. Jadikanlah semua bangsa murid. Memang saudara, proses menjadikan murid harus ada penginjilan. Tetapi bukan hanya itu. Tugas menjadikan semua bangsa muridku adalah tugas mereka yang sudah menjadi murid lebih dahulu. Jadi harus dia melalui proses menjadi seorang murid terlebih dahulu. Nah, saudara, seorang penulis terkenal, ya, Andar Ismail, dalam bukunya Selamat Berkiprah, dia katakan, saya baca ya, menjadi murid di sini berarti mengikuti guru dan membuahkannya dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, menjadi murid bukanlah status, melainkan suatu gaya hidup dengan sebuah misi. Seperti dikatakan, kita lihat saudara dalam Matius 5 ayat 16 ya.
supaya mereka melihat perbuatanmu dan supaya mereka memuliakan Bapamu di sorga. Di sini kita melihat kaitan antara menjadi murid dan menjadikan murid. Gaya hidup sebagai murid akan membuat orang lain menjadi murid Tuhan. Dengan kata lain, jika kita menjadi murid Tuhan yang benar, maka orang lain yang melihat akan terpanggil untuk menjadi muridnya. Jadi pemuritan ini, saudara, lebih kepada keteladanan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah laku sebagai murid Tuhan akan menarik untuk orang lain mau mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Dan selanjutnya, saudara, kata baptislah. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di sini kita tahu bahwa tahap demi tahap bagaimana seseorang mau menerima Injil, mau menjadi seorang murid Kristus. Jadi pertama, pergi dan jadikanlah. Di situ terjadi proses pemuritan. Lalu setelah itu, saudara, dibaptis, dimasukkan, dimateraikan sebagai persekutuan anak-anak Tuhan. Nah, di tahap ini, saudara, harus ada pertobatan supaya dia boleh menjalani kehidupan yang baru ke depan sebagai saksi Kristus, hidup di dalam Kristus. Karenanya dia harus dibaptis, dimateraikan. Lalu yang kata kerja terakhir adalah ajarlah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maksudnya, saudara, bahwa supaya seseorang yang telah menjadi murid Tuhan terbentuk menjadi seorang yang berkualitas dalam imannya, maka dia harus tetap diajar. Dia harus tetap belajar. Tidak menjadi murid lalu kemudian ya udah, dia udah masuk sebagai murid Kristus, nggak usah diajar. Tidak, tetap harus belajar dan belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, untuk menjadi apa yang mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, amanat Yesus harus berkelanjutan dari generasi yang lalu ke generasi yang sekarang sampai ke generasi yang akan datang. Kita umat Tuhan pada saat ini adalah buah dari pemuritan generasi yang lalu. Saat ini kita adalah pemegang tongkat estafet untuk generasi yang akan datang. Tugas dan tanggung jawab kita, saudara dan saya, untuk meneruskan amanat ini ke generasi selanjutnya. Memang ini bukan hal yang mudah, tetapi melihat kepada pertumbuhan dan perkembangan pemberitaan Injil sampai saat ini, kita tahu bahwa Tuhan benar-benar melingkupi umatnya. Tuhan tetap menyatakan janjinya dengan memberkati umat percayanya di dalam melaksanakan amanat ini. Janji Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan gerejanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena itu, saudara, di dalam kita melanjutkan tongkat estafet ini, jangan melupakan Tuhan. Terus bersandar kepadanya. Bahkan seperti tema kita pada saat ini mengajak kita untuk terus menghayati keterlibatan Allah dalam hidup kita sebagai orang beriman.
khusus dalam pertumbuhan gerejanya dan dalam perkembangan PI, baik untuk dunia di Indonesia, bahkan juga di Jemaat POUK Lenteng Agung. Tentu dalam memberitakan Injil Tuhan, kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Kerjakan yang menjadi tugas kita. Dan kita akan melihat dan merasakan janji penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di masa-masa sulit sekalipun, bahkan di saat-saat ini ketika kita berada dalam kondisi bagaimana kita harus menghadapi wabah virus corona yang melanda kehidupan kita di tengah-tengah bangsa kita. Kita tetap dapat berjalan. Kita tetap dapat melalui ini. Asalkan apa, saudara? Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan saja kita bisa melalui ini. Janji Tuhan akan selalu menyertai kita di setiap keadaan yang kita alami. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Mampukan kami Tuhan, supaya kami sebagai umat-Mu pada saat ini mampu untuk mewujudkan amanat Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami di Jemaat POUK Lenteng Agung. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh memberitakan Injil-Mu melalui keteladanan kami. Kami boleh menjadi kesaksian Tuhan, sehingga melalui cara hidup kami, melalui pola hidup kami boleh bersaksi untuk Tuhan, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan Jemaat POUK Lenteng Agung ke dalam tangan pimpinan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Kiranya kami boleh melalui kehidupan kami, karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, demikianlah firman Allah yang telah dilayankan oleh Ibu Pendeta Tracy Lawalata. Kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan untuk senantiasa menghayati keterlibatan Allah, penyertaan Allah, pemeliharaan Allah, keberpihakan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihinya sembari tetap dan terus mewartakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah secara pribadi dan bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Ezra 2 ayat 68 sampai dengan 69. Berbunyi demikian. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya yang semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham, 5.000 mina, perak, dan 100 helai kemeja imam. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Jemaat kami undang berdiri, mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini, sehingga beroleh kuasa untuk memberikannya dengan sukarela, kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Kita akan memujikan kembali Kidung Jemaat 403 ayat yang ketiga.
Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah. Dan karena itu bagi saudara-saudara yang punya pokok doa dan belum sempat disampaikan, Bapak Ibu saudara-saudara dapat menyampaikannya pada Tuhan pada saat kita berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk peluang berada dalam hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu dalam ibadah minggu yang kami lakukan secara online di gereja kami, di tengah keluarga kami masing-masing. Ya Allah, umat-Mu yang beribadah dimanapun berada saat ini, dalam nama Yesus Tuhan hadir, lawat, menjamah dan memberkati mereka sekalian. Baik jemaat gereja POK Lenteng Agung yang tersebar di dalam sebaran sektor jemaat, sektor 1, 2, 3, dan 4, tua, muda, kecil, besar, semua dijamah, dilawat oleh Tuhan. Juga jemaat simpatisan yang pada waktu hari-hari kemarin beribadah bersama dengan kami di gereja kami dan saat ini juga beribadah bersama dengan kami. Tuhan juga hadir memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka dalam seluruh jalan hidup mereka. Juga setiap warga jemaat gereja lain, warga net Kristiani yang juga ikut beribadah bersama dengan kami, mengakses link YouTube kami dan beribadah bersama dengan kami. Tuhan juga hadir dan memberkati mereka dalam keluarga, dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dalam kehidupan berjemaat bergereja di gereja POK Lenteng Agung. Tuhan berkati kami, jemaat-Mu, kekasih-kekasih kami yang sudah berada dalam usia emas, usia indah mereka, para orang tua kami, para sesepuh jemaat, para pelaku sejarah gereja jemaat yang pada hari-hari ini telah menjalani kehidupan mereka sebagai kaum lansia, kaum usia indah. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Logika manusia bahwa mereka rentan terhadap kuman, virus dan bakteri yang memungkinkan mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami negasikan itu di dalam nama Yesus, sebab kami tahu, kami percaya bahwa pemeliharaan Allah akan berlaku atas kehidupan mereka bersama dengan anak cucu mereka. Proteksi mereka, lindungi mereka, lingkupi mereka dalam kekuatan kuasa kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, para usia indah yang karena faktor usia dan faktor fisik yang semakin menua dan membuat mereka tidak dapat lagi dengan mudah untuk bergerak dan atau beraktivitas, dan ditambah lagi dengan kondisi tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir, melawat, menjamah, memberkati mereka. Kami berdoa menyerahkan Eyang Tugimin, kami berdoa menyerahkan Opa kekasih kami ini ke dalam tanah kasih-Mu yang hari-hari belakangan ini tubuhnya semakin melemah. Kondisinya yang lemah ini kami serahkan ke dalam tanah kasih Tuhan. Hatinya, hidupnya kami serahkan ke dalam tanah kasih Tuhan. Istri terkasih, Omah atau Em Putri, juga anak cucu sekalian, kami serahkan mereka semua ke dalam tanah kasih Tuhan. Dalam hari-hari pendampingan bagi kekasih mereka ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga dengan Opa Yaredi Marawau, kami serahkan ke dalam tanah kasih-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, kuatkan, teguhkan iman percaya hamba-Mu ini ya Tuhan, bersama dengan anak cucu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami, para usia indah yang sakit dan atau dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati, menjamah, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sebagai pelayan, sebagai pendeta jemaat, juga bersama dengan majelis dan seluruh pengurus komisi dalam upaya terutama sementara ini memediasi jemaat-Mu untuk terkoneksi dengan Tuhan melalui rangkaian ibadah online seperti ini. Tuhan berkati, tolong kami, karuniakan kami hikmat, kemampuan, segala infrastruktur, segala media yang kami pakai, biarlah Tuhan kuduskan dan kami dapat memanfaatkannya untuk
menata pelayanan kami, untuk menata peribadahan kami, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu sekalian dalam kehidupan mereka, dalam berbagai ekspresi ungkapan syukur mereka di hadapan Tuhan, untuk hal apapun dan mereka sedang mengekspresikannya, menyatakannya. Tuhan, dengarkan ungkapan syukur umat-Mu. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, jemaat-Mu yang juga bergumul dengan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dengan kebutuhan keseharian mereka, pendidikan mereka, terutama anak-anak jemaat-Mu dalam masa pembelajaran jarak jauh untuk sementara ini sampai dengan waktu yang tak tentu. Biarlah Tuhan juga tolong anak-anak jemaat-Mu sekalian, terutama yang sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Biarlah Tuhan juga memberkati atau ujian akhir semester di sekolah atau dalam perkuliahan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih jemaat-Mu, anak-anak muda, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergaulan mereka, juga dalam mencari teman hidup, dan seluruh kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati setiap keluarga rumah tangga. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini dan atau sepekan ke depan. Tuhan juga sertai dan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Seiring pertambahan usia hidup mereka, kiranya juga berbanding lurus dengan rasa cinta dan kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama, kepada orang-orang terdekat di sekitar kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan bersama kami dalam berbagai kepanitiaan. Tuhan memberkati untuk panitia renovasi gereja kami. Rumah Tuhan ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Eveni Pelapori bersama dengan tim atau panitia renovasi yang pada hari esok tanggal 8 Juni sudah akan memulai dengan proses pengerjaan. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan berkati setiap tukang yang bekerja, material yang dipakai, proses yang dijalani, semua berjalan dalam anugerah Tuhan, terutama dana yang masih dibutuhkan karena penghitungan ulang yang di mana terjadi perubahan. Biarlah apa dan berapa yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan semuanya tepat dan indah pada waktunya. Kami berdoa untuk panitia pemilihan majelis jemaat dan majelis pertimbangan gereja kami untuk periode pelayanan 2020-2024. Pak Penatua Samuk, Pak Penatua Yosef, dan seluruh rekan-rekan panitia yang dalam waktu dekat ini akan segera memulai dengan atau melanjutkan dengan proses pemilihan. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati mereka. Kami berdoa dan juga menyerahkan panitia retreat Ibu Damaris dan seluruh rekan-rekan panitia retreat yang juga masih terus bergumul dengan waktu terbaik dan tempat terbaik yang mana akan dipilihkan untuk menjadi waktu dan tempat penyelenggaraan retreat ke depan. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati mereka dalam seluruh rencana mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan panitia Natal dan Paskah yang sedang melakukan finalisasi penyelesaian laporan pelayanan mereka. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati dalam kepanitiaan ini. Bung Martin dan seluruh rekan-rekan panitia kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami. Kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi kekasih-kekasih kami yang sakit dan dalam proses pemulihan untuk Bapak Diaken Andreas. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati, pulihkan keadaan hamba-Mu. Juga beberapa jemaat yang juga mengalami kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami menyerahkan kehidupan berjemaat kami, bergereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke tingkat wilayah, daerah, kota Madya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Berbagai proses transisi kehidupan dari PSBB menuju new normal yang berlaku atau diberlakukan di beberapa wilayah. Biarlah Tuhan juga berkati beberapa wilayah zonasi yang masih terindikasi sebagai titik merah dalam penyebaran COVID-19. Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih pemerintah wilayah tempat di mana kami berada tinggal dan atau di sekitar gereja kami. Tuhan juga sertai, Tuhan berkati.
Kami berdoa untuk gereja Tuhan secara am, Katolikos di seluruh dunia, Indonesia, DKI Jakarta. Tuhan juga berkati dalam partisipasi kami bersama dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat untuk mendukung pemerintah dalam berbagai program, kebijakan dan regulasi yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati PGW DKI Jakarta, berkati POKS DKI Jakarta. Inilah kami ya Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami di hari Minggu ini. Dengarkan kami sebab kami menaikkan doa kami kepadamu. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Dan ibadah sesungguhnya, ibadah sejati akan dimulai atau segera dimulai setelah kita menyelesaikan ibadah minggu hari ini secara online di tengah keluarga rumah tangga kita masing-masing. Lalu kita melanjutkan kehidupan keseharian kita. Dan itu menjadi ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Dan karena itu, pulanglah dalam kehidupanmu, jalani kehidupanmu, lakukan firman Allah yang telah saudara dengar, ingat dan hayati selalu keterlibatan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat nomor 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, masih tetap berdiri. Kita mengambil waktu hening, kita bersaat teduh, mengucap syukur atas ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, saudara-saudara, kita kembali menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 424, bait yang kedua, Yesus menginginkan daku menolong orang lain, dan seterusnya. Saudara-saudara, demikianlah seluruh rangkaian ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.